Bos cantik fried chicken dibunuh sama karyawannya sendiri dan anaknya yang bernama Asya masih berusia 1,5 tahun sempat diculik. Gak cuman itu aja, kedua pelaku ini juga membawa 2 handphone milik Intan. Jadi bos cantik ini bernama Intan, usianya masih 28 tahun, ya masih mama muda lah ya. Dibunuh di dalam kiosnya sendiri sama 2 karyawan. Yang karyawannya ini yang pertama itu masih berusia 21 tahun dan satu lagi 23 tahun. Dan karyawannya ini juga baru aja direkrut sama pemilik usaha, baru bekerja 3 hari. Kejadian ini terungkap saat si suaminya Intan datang ke kios tersebut lalu memanggil-manggil Intan, tapi si Intan ini nggak nyahut balik. Ia pun bertanya kepada tetangga sekitaran sana, tapi tetangga itu pada nggak tahu Intan ini pergi kemana. Lalu si suami Intan ini pun membuka paksa kios tersebut. Saat masuk ke dalam dan tiba di kamar mandi, ia mendapati Intan sudah tergeletak bersimbah darah. Hai, selamat datang di channel yang membahas kasus-kasus panas, viral, belum terpecahkan, mitologi, sejarah, semuanya ada di Mrs. Jahat. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Kamis 16 Februari 2023 di Bekasi, Jawa Barat. Saat itu Intan melakukan rutinitas setiap hari, yaitu berjualan ayam goreng setiap harinya. Pagi itu Intan dan anaknya Asya yang masih berumur 1,5 tahun membuka kios tempat usahanya. Dan saat masuk ke kios pun kedua karyawan ini ekspresinya itu atau gelagatnya itu biasa aja ke Intan. Sampai Intan berada di dapur, kedua laki-laki karyawan ini itu pun ekspresinya tetap biasa aja. Tapi kalau cowok itu udah sakit hati ke cewek itu biasanya itu ekspresi sinis-sinisnya itu ketara banget. Coba deh kalian perhatiin atau kalian perhatikan secara detail teman kerja cowok atau teman sekolah kalian yang udah sakit hati banget sama kalian, itu cowok ya, khusus cowok ya. Kalau dia tuh sakit hati itu ekspresi sinisnya tuh ketara banget kayak mau menerkam tapi masih memata-matai gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti lah ya. Apalagi kalau kode-kodean cowok yang udah sakit hati banget gitu, itu pasti ketara banget, kelihatan banget. Nah, saat Intan di dapur, nggak beberapa lama kemudian salah satu pelaku langsung menghantamkan gas LPG 3 kg ke arah kepala Intan. Sontak aja Intan terkapar karena kan sakit tuh, nggak mau bayangin, pokoknya itu sakit banget. Kejedot pintu aja sakitnya minta ampun, apalagi ini dijedotin, dihantam sama tabung gas 3 kg LPG pakai tenaga cowok lagi. Aduh, sakit banget tuh. Tabung gas ini dijedot-jedotin ke arah kepala Intan, gak cuman kepala doang tapi arah wajah sebelah kiri itu dihantam pakai tabung gas, bayangin. Ini kayaknya sakit jiwa banget si dua orang pelaku ini. Tapi guys, saat Intan itu dihantam pakai tabung gas ke arah kepalanya, si Intan ini sempat berteriak minta tolong. Tapi karena temannya ini dibantu salah satu temannya untuk melancarkan aksi pembunuhannya, Intan pun tak berdaya melawan 2 orang pembunuh laki-laki ini. Intan yang sudah terkapar juga ditikam menggunakan gunting yang ada di dapur sama kedua pelaku ini. Setelah Intan kritis akibat hantaman tabung gas dan tusukan gunting tadi, mereka langsung meletakkan tabung gas di samping tubuh Intan dan langsung membawa bayi Intan pergi. Dan lagi sebelum mereka ini melancarkan aksinya, ternyata mereka ini udah merencanakan bakalan membunuh Intan 3 hari sebelum Intan tewas secara keji. Kalau menurut kedua pelaku ini, mereka melakukan aksi sadisnya ke Intan karena sakit hati sama perkataan dan perbuatan Intan, dan juga kayak nggak terima gitu sama gaji yang dikasih sama Intan gitu. Tapi kan ini masih menurut pelaku, nggak bisa juga dipercaya, soalnya kata penyidik di sana, mereka itu pas ditanya menyesal atau tidak sudah membunuh Intan, mereka itu nggak ada ekspresi penyesalan sama sekali. Terus bayi Intan yang diculik tadi sama pelaku ini ternyata ditemukan di daerah Subang. Bayinya ditemukan pada Jumat dini hari sekitar pukul 3 subuh 17 Februari 2023. Polisi nemuin Asya ditinggal pelaku di pos sapam di daerah Subang. Pos sapamnya ini dalam kondisi yang sudah tidak digunakan lagi alias terbengkalai. Dan Asya ditinggal sendirian dalam kondisi yang sangat lemas karena kan 1 harian itu ditinggal sama si pelaku pencurian tadi sama pembunuhan tadi di pos sapam tersebut, gak dikasih makan dan minum. Asya, bayi Intan, ditemukan gak jauh dari penangkapan kedua pelaku pembunuhan sadis ini. Oke, itu dia kasus dari Bekasi, terus dukung aku ya.